Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gua mau membahas pertandingan antara Indonesia U23 menghadapi Turkmenistan U23 yang diakhiri dengan kemenangan Timnas Indonesia U23 dengan skor 2-0. Sama seperti Timnas senior kemarin di FIFA Matchday menang 2-0 juga menghadapi Turkmenistan. Maka di U23 kali ini di kualifikasi Piala Asia kita juga mampu menang dengan skor yang sama. Dan hasil ini memastikan kita untuk pertama kalinya sepanjang sejarah U23 lolos ke Piala Asia Under 23. Dan STY mampu membawa timnas Indonesia Under 19, Under 19, Under 23 dan juga yang senior lolos ke event Piala Asia. 3 generasi, tiga-tiganya lolos ke Piala Asia. Berkat siapa? Berkat Shin Tae-yong. Oke, jadi kalau masih meragukan STY, ya mending cari bahan lain aja ya. Cari kesibukan lain daripada menghujat ya seorang pelatih yang sangat punya kontribusi besar untuk negara kita. Oke, kita mau bahas dulu, kita masuk ke pembahasan di pertandingan kali ini bahwa timnas Indonesia STY memakai formasi awal 5-3-2. Ya, kemarin itu 4-4-2, sekarang 5-3-2. Kenapa STY memakai 5 back di pertandingan kali ini? Ya, kalau kita lihat Indonesia itu hanya butuh hasil imbang ya untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup ya ke Piala Asia. Jadi sebenarnya kalau dibilang urgensi kemenangan itu kan urgensinya lebih besar Turkmenistan. Turkmenistan itu harus menang. Kalau mereka imbang maupun kalah, mereka berada di runner up dan berharap bisa jadi runner up terbaik. Artinya masih berjudi. Sedangkan kalau mereka bisa menang, maka mereka sudah pasti otomatis lolos ke Piala Asia menjadi juara grup. Ya kan? Nah, tapi tampaknya Turkmenistan ini gue bilang sadar atau justru kelihatan takut dengan Indonesia. Dan itu sudah diungkapkan oleh pelatih Turkmenistan Under 23 sebelum laga ini berlangsung, di mana dia bilang kita tidak menyorot 1-2 pemain dari Indonesia karena satu tim ini berbahaya. Ya, dia bilang seperti itu. Dan terlihat sama sekali tidak ada Turkmenistan ini kelihatan ingin mencetak gol, ingin meraih kemenangan. Tidak ada kengototan. Bahkan di 20 menit awal, di 15-20 menit awal itu kita cukup struggle. Ya kan, kelihatan kita cukup struggle, kita cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan. Mungkin nervous, mungkin kelihatan pemain ini belum bisa beradaptasi karena formasinya kan berbeda dengan di pertandingan lalu ya kan. Ada beberapa rotasi juga. Komang dimainkan, terus di depan ada Hoki, bukan Samantha, Witan dicadangin. Jadi cukup banyak nih, ada perubahan-perubahan yang sifatnya sebenarnya bisa mengganggu atau bisa menyebabkan permainan itu butuh adaptasi lagi. Cuman that's okay. Selama 20 menit mereka main kurang baik, tapi mereka juga si Turkmenistan ini nggak create banyak peluang. Mungkin di awal-awal, dimana salah passing Bagot di shooting dari jarak jauh, that's it. Itu pun ke arah gawang, tidak ada berbahaya sama sekali. Nah, justru kita dapat peluang kan, sebelum gol pertama kita dapat peluang untuk bisa menciptakan gol. Yang itu harusnya onside. Kembali lagi, ya kan, yang Rido, kalau nggak salah dia long ball ke Arhan cutback, itu harusnya onside, jelas ada satu pemain dari Turkmenistan yang ketinggalan, tapi hakim garis ya menganggap itu offside, padahal itu jelas onside. Itu harusnya kita bisa 1-0. Beruntung kita bisa curi gol lewat Ivar Yener. Ini pemain yang menurut gue sangat gemilang di 2 pertandingan kualifikasi. Ivar Yener menurut gue dua-duanya MOTM, Man of the Match, karena begitu penting perannya. Bukan hanya dia cetak gol, bukan hanya dia cetak assist, tapi bagaimana perannya di lapangan. Di lini tengah, dia itu jenderal di lini tengah. Dia yang mengatur, dia yang mendistribusikan bola, dia bakal melakukan long ball yang sangat luar biasa. Dia juga yang membantu pertahanan berapa kali melakukan final. Dia itu menjadi orang terakhir itu berapa kali loh di situasi counter Turkmenistan. Dia bisa melakukan tackle yang sangat penting, timingnya tepat, bersih, dan dia menjadi orang terakhir. Itu menurut gue sebuah permainan yang luar biasa. Dan dia itu adalah jantung di lini tengah dari timnas Indonesia Under 23. Dan dia cetak gol, itu rebound. Cuman keputusan dia untuk melakukan shoot itu yang kita harus hargai.
Kalau dia tidak berani, ya tidak akan ada gol seperti itu. Ya kan, perihal itu kena deflect atau apa, itu kan kembali lagi, kita dalam sepak bola itu butuh luck, butuh keberuntungan, dan itu tidak ada masalah selama kita berusaha. Orang kalau beruntung itu diberikan, keberuntungan itu diberikan kepada orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau mencoba. Dan itu ditunjukkan oleh Ivar Jenner, di mana dia melakukan shooting, spekulasi, percobaan, gak ada masalah, keras kan tendangannya, kena pemain Turkmenistan dan berbelok arah. Kebetulan kali ini beruntung bisa jadi gol, but that's tetap dihitung satu gol. Mau beruntung atau tidak, tetap dihitung satu gol kan. Nah, yang menjadi problem adalah Turkmenistan ketinggalan 1-0, apakah mereka langsung ngegas? Enggak. Mereka mungkin merasa, oh kita kalah 1-0, kita jadi runner up, kita punya selisih 3+3 karena kita menang 4 menghadapi Turkmenistan, kita masih bisa jadi runner up terbaik. Yang mereka lakukan apa? Gak ada kreativitas, delay di belakang, long ball, gak bisa pegang bola sama sekali Turkmenistan. Asli, parah banget. Ini tim benar-benar parah yang minta ampun. Dan bahkan mereka cuma cenderung kasar, tarakam banget, tackle, banyak permainan fisik dibandingkan pakai otak. Dan pemain kita sebenarnya sudah cukup dewasa, dalam arti mereka tidak terpancing nih. Baru di menit-menit terakhir tuh Ivar Jenner itu berapa kali dia cukup mungkin emosi, mungkin nggak tahan. Tapi ya at least nggak ada kejadian-kejadian yang merugikan timnas kita lah. Dalam arti kartu merah atau kartu kuning. Marcelino dapat kartu kuning doang, cuman sisanya tidak banyak lah yang merugikan. Itu sudah cukup bagus. Ya walaupun sempat terpancing, cuman nggak terlalu parah lah. Itu gue beri apresiasi juga pada pemain kita untuk tidak terpancing. Karena permainan dari Turkmenistan ini, pemain-pemain dari Turkmenistan ini mencoba memancing ya emosi dari kita. Setidaknya kita lolos sebagai juara grup, tapi pemain kita misalkan dapat kartu merah, pemain kita cedera. Nah, itu yang diharapkan oleh pemain dari Turkmenistan. Nah, ini yang menurut gue nggak sportif sama sekali dari Turkmenistan. Beruntung mereka kalah dan kebobolan di menit akhir 2-0. Nah, itu kan langsung keteteran, kelihatan kan Turkmenistan keteteran sekali. Karena posisi mereka jelas tidak aman, hanya +2. Banyak di grup lain yang bisa lebih dari +2, ya kan? Dan apakah mereka dapat banyak peluang sekarang? Pertanyaan gue, tidak. Indonesia dapat 3 kali peluang. Rafael strike di depan gawang, di situasi yang sama, beruntung masih bisa diblok. Kalau nggak bisa jadi golnya tuh lebih banyak daripada 2-0, bisa 3-0, bisa 4-0. Ya yang jelas, gue bilang timnas kita bermain dengan baik di pertandingan kali ini. Walaupun tidak sedominan pada saat lawan Chinese Taipei, karena kekuatannya berbeda. Nah, lawan Turkmenistan kita membuktikan kita bisa kontrol the game. Turkmenistan gak ada peluang sama sekali, gak bisa ngapa-ngapain. Ya walaupun kita juga tidak mendapatkan begitu banyak peluang lewat set play, at least kita mendominasi secara permainan. At least kita bisa cetak gol. At least kita bisa tunjukkan cetak gol yang benar di gol kedua. Ya kan, kerjasama 1-2, keren banget arahan golnya. At least kita bisa tunjukkan kita bisa create peluang. Rafael strike 3 kali. Dan yang gue mau soroti adalah mungkin PR-nya itu ada di ego. Pemain kita itu kalau udah masuk ke final third, kadang-kadang egonya suka aktif di sana. Mungkin harusnya dia passing, dia shooting, kelamaan dribble. Ada situasi beberapa kali counter. Arkan pun demikian. But Arkan bermain luar biasa juga di selain situasi itu tadi yang ada dia counter terus terlalu lama pegang bola, dia bermain cukup baik lah. Istilahnya dia bekerja keras bersama dengan Ivar Jenner di tengah. Dan menurut gue tidak ada pemain yang jelek di pertandingan kali ini. Mungkin hoki nggak kelihatan sama sekali. Ya maka dari itu dia diganti. Sananta justru lebih memberikan impact di sedikit waktu yang dia berikan. Jadi hoki pun harus lebih berbenah, tapi dia masih sangat muda. Dia itu mantan U19, artinya masih sangat muda dan butuh jam terbang lagi. Dia juga butuh apa ya, kalau gue bilang dia harus berlatih, dia harus lebih, terutama menahan bolanya itu masih kurang sekali. Ya yang jelas Indonesia Under-23 lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Piala Asia Senior kita dapat, Piala Asia U19 kita dapat, dan Piala Asia U23 kita dapat. Dan gue sangat menarik ya, gue sangat menunggu performa dari timnas kita di Piala Asia, mau Piala Asia Senior, U19, U23, karena kalau melihat prospeknya, kalau melihat bagaimana cara mereka bermain, mental, kematangan, itu sudah gue bilang bisa bersaing. Ya, nggak usah muluk-muluk, tetap realistis, tapi yang jelas gue sangat happy dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY kepada timnas kita di segala kelompok umur yang dia tangani. Dia sudah memberikan
menurut gue value yang lebih besar daripada hanya juara Piala AFF ya. Jadi untuk pengamat AFF itu ya gue bilang bubar aja ya kan, karena lebih dari Piala AFF dia sudah berikan, yaitu lolos ke Piala Asia di 3 kompetisi usia umur senior, U23 dan U19. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola Indonesia.